warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kalila Maulidia Singgi dari kelas 6 SD T Smart Insani. Hari ini saya akan mencoba mengulas buku yang berjudul Teladan Si Bubu. Buku ini ditulis oleh Zakiyah M. Musbah, penyuntingnya adalah Ovi Sofiati Rifai, ilustratornya adalah Eorch, dan penata letaknya adalah Giat Wijaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Buku ini terinspirasi dari cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Di Pulau Kuli Susu terdapat sebuah hutan yang sangat luas yang dihuni berbagai macam jenis hewan. Di situ juga terdapat laut yang airnya jernih, udaranya segar, dan pasirnya yang putih. Pada suatu pagi, ada monyet yang bernama Karwa. Ia ingin sekali menangkap ikan di situ, tetapi ia takut akan dinginnya air laut. Namun, ia akan membuktikan kekuatannya dengan menangkap ikan di situ. Tetapi ia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan itu sendirian. Ia harus meminta bantuan kepada sahabatnya, yaitu Bubu si burung saere. Ia selalu kalah dalam perlombaan dengan Bubu. Tetapi kali ini ia bertekad untuk menang. Mereka berencana untuk pergi ke laut tengah malam saat air laut itu surut. Setelah mendapat izin dari ibunya, Bubu pergi menemui Karwa. Tetapi Bubu menjadi takut saat ada ombak besar dan badai mendatanginya. Tetapi dengan dorongan dari Karwa, Bubu menjadi yakin untuk turun ke laut dan mengambil ikan. Tetapi Karwa hanya tidur. Dia tidak membantu Bubu. Bubu pun turun ke laut sendirian. Akhirnya, Bubu mendapatkan ikan yang sangat banyak. Saat pembagian hasil tangkapan, Karwa menunjukkan sifat jahatnya. Ia merampas semua ikan milik Bubu, bahkan melukai Bubu. Akhirnya, Karwa meninggalkan Bubu yang terluka parah dan membawa semua ikan-ikan milik Bubu. Karwa pun pergi ke hutan dan menemui Mimi Bubu. Dia menanyakan Bubu yang belum pulang dari pantai. Mimi Bubu menjadi khawatir dan bergegas menyusuri pantai. Mimi Bubu melihat Bubu yang sedang terluka parah di bawah pohon kelapa. Mimi Bubu pun menghampiri Bubu. Bubu pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Mimi Bubu sangat marah dan ingin membalas dendam kepada Karwa. Tetapi Bubu berusaha memujuk Miminya. Tetapi Miminya bersikeras dan tetap berencana untuk balas dendam kepada Karwa. Mereka berencana untuk mengajak monyet-monyet lain dan Karwa untuk pergi ke Pulau Buah. Tetapi rencana itu berubah menjadi bencana. Saat rakit yang dinaiki oleh Karwa tenggelam, Bubu yang melihat itu langsung menyelamatkan Karwa. Walaupun Karwa tidak meminta maaf, Bubu berhasil menyelamatkan Karwa dan membawanya ke tepi pantai Pulau Buah. Bubu pun kembali ke Pulau Kuli Susu dengan tidak punya dendam. Setelah pulih dari petualangan itu, Karwa memasuki Pulau Buah. Ternyata di situ juga memiliki pohon yang sangat rindang. Karwa pun memiliki niat jahat untuk menjadi raja monyet. Tetapi rencana jahat itu selalu dicurigai oleh Ratu Semut Hitam, yaitu Laulu. Akhirnya ia bersikap licik dan berpura-pura sedih dan berjanji untuk merawat pulau itu. Akhirnya Karwa tinggal beberapa waktu. Namun rencana jahat Karwa semakin terungkap saat ia menjadi penyebab kebakaran dari pulau itu. Para semut-semut menjadi semakin dendam kepada Karwa dan menyerang Karwa dengan ganas. Karwa pun teriak meminta pertolongan Bubu. Walaupun tetap terjadi cekcok di situ, Bubu tetap setia menolong Karwa. Di situ, Karwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pada suatu hari, saat Bubu sedang mengelilingi Pulau Buah, ada ombak besar datang. Bubu pun teringat dengan sahabatnya, Karwa. Sementara itu di Pulau Buah, Karwa tidak menyadari akan bahaya yang menimpanya. Sesampainya Bubu di situ, Bubu sudah melihat Karwa yang sudah dililit oleh gurita besar. Ia berusaha membantu Karwa, tetapi Karwa melepaskan Bubu agar Bubu selamat. Namun usahanya sia-sia. Ternyata Karwa dan
gurita itu sudah tenggelam. Meskipun Bubu kehilangan sahabatnya, dia tidak kehilangan kebaikannya Karwa. Bubu pun pulang dari situ dan kembali ke Pulau Kuli Susu dan disambut hangat oleh penduduk Pulau Kuli Susu. Adapun pesan moral yang dapat diambil dari cerita itu, yaitu yang pertama adalah kesetiaan dan pengorbanan Bubu terhadap Karwa saat Karwa membutuhkan bantuan dan dalam bahaya. Yang kedua adalah menjadi baik walaupun sudah disakiti. Bubu tetap menjadi baik walaupun sudah disakiti berkali-kali oleh Karwa. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Pada cerita terakhirnya, Karwa belajar dari kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Yang keempat adalah kebaikan membawa dampak positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian ulasan dari saya. Semoga teman-teman tertarik untuk membaca buku yang berjudul Teladan Si Bubu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.